Saudara-saudari yang kekasih, selamat petang, selamat berjumpa kembali di dalam renungan pada tanggal 18 September 2020, hari Rabu tengah minggu. Dan pada petang hari ini, firman Allah yang diberikan bagi saudara dan saya diambilkan dari Mazmur pasal 23 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Saudara-saudari yang kekasih, pemazmur menuntun saudara dan saya untuk mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih kita kepada Allah. Hal ini disadari dan juga menjadikan satu dasar dalam Mazmur pasal 23 ayat yang kedua dan ketiga. Di sana dikatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku, Ia menuntun aku ke padang rumput yang hijau. Dan kemudian di dalam ayat selanjutnya dikatakan bahwa Tuhan menyertai, menolong dan melindungi. Oleh karena itu para kasih Tuhan, tidak ada alasan untuk saudara dan saya takut dan khawatir menghadapi kehidupan di bumi, karena Allah menyertai saudara dan saya. Allah melindungi saudara dan saya. Dia adalah gembala yang baik. Ia senantiasa mengenal domba-dombanya. Ia menggunakan gada dan tongkat untuk melindungi miliknya. Saudara kasih Tuhan, itulah gambaran seorang gembala yang bijak, seorang gembala yang senantiasa memperhatikan kawanan domba miliknya. Ia mengusir segala hewan pemangsa dengan gadanya, dan dengan tongkatnya ia mengarahkan agar kawanan domba itu berjalan di atas jalan yang telah ditetapkan. Tuhan Yesus adalah seorang gembala dan Dia tahu tempat di mana domba-dombanya ini dapat menikmati makanan yang berguna bagi kehidupannya, untuk kelangsungan kehidupannya. Tuhan Yesus akan membawa saudara dan saya ke padang rumput yang hijau dan menyegarkan, dan bersumber air yang mengalir terus-menerus. Ketika menuju ke sana, jalan yang harus kita tempuh kadang berbahaya, kadang terjal, berliku, bahkan mungkin harus bersusah payah. Akan tetapi Sang Gembala tidak membiarkan saudara dan saya mengalami penderitaan-penderitaan, kesusahan-kesusahan. Namun jika saudara dan saya menurut kepada arahan Sang Gembala, maka kita sampai kepada tujuan. Saudara kasih Tuhan, meskipun di tengah perjalanan kita sering berjumpa dengan halangan dan rintangan, percayalah Sang Gembala tidak akan membiarkan saudara dan saya. Tuhan Yesus merawat domba-dombanya. Dia adalah gembala yang baik. Dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-11 dikatakan dengan sangat jelas. Yohanes 10 ayat yang ke-11, Tuhan berkata, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Demikianlah Tuhan memimpin saudara dan saya. Demikianlah Tuhan Yesus merawat para miliknya. Demikianlah Tuhan Yesus mendampingi mereka baik dalam pencobaan, untuk mereka dituntunnya kembali masuk ke dalam kerajaannya. Saudara kasih Tuhan, di dalam Mazmur ini dikatakan bahwa sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau
besertaku. Ya, lembah kekelaman ini dapat digambarkan sebagai kerajaan kematian, tetapi juga dapat dikatakan sebagai pencobaan-pencobaan yang kita alami selama kehidupan kita. Akan tapi saudara kasih Tuhan, Yesus Kristus beserta kita. Kita baru saja mendengar bahwa saudara-saudari kita di Banjarpanepen tertimpa bencana tanah longsor. Bahkan juga ada saudara-saudari kita yang harus menjadi korban. Kita percaya hal itu terjadi dan diizinkan oleh Tuhan. Dan jika kita percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan mampu untuk menolong jiwa bagi para miliknya. Bagi setiap orang yang berseru-seru kepadanya tidak ada yang sia-sia, meskipun ia harus masuk ke dalam kematian. Jiwa mereka akan mengalami sukacita bersama dengan Tuhan. Dia akan dibawa kepada hemat surgawi, dan dia dituntunnya untuk layak masuk ke dalam kerajaan kekal. Oleh karena itu, para kasih Tuhan, janganlah kita berpikir bahwa Tuhan melupakan kita, bahwa Tuhan membiarkan ini terjadi pada kita, dan Tuhan lepas tangan atau cuci tangan akan keadaan-keadaan yang menimpa kehidupan kita. Saudara kasih Tuhan, ketakutan, kekhawatiran yang terjadi dalam kehidupan kita, jika saudara dan saya berseru-seru kepada Tuhan, menanti-nantikan Tuhan, mengandalkan Tuhan, pasti kita akan diselamatkan. Boleh jadi tubuh kita tidak selamat, tetapi jiwa kita dipastikan selamat. Kita percaya Tuhan Yesus tidak akan menyesatkan kita, tetapi Ia akan memimpin kita ke tanah air surgawi. Para kasih Tuhan, ujian dan pencobaan yang terjadi di dalam kehidupan kita merupakan jalan kepercayaan yang harus kita tempuh. Tetapi Tuhan Yesus memberitahu kita bagaimana kita dapat melewati bagian perjalanan yang sulit ini tanpa mengalami bahaya. Bahaya yang dimaksud bukan untuk hal-hal yang jasmani, tetapi bahaya adalah jika saudara dan saya, iman percaya kita goyah oleh keadaan-keadaan itu. Atau sebaliknya, ketika kita mengalami ujian pencobaan, kemudian kita meninggalkan Tuhan. Itulah bahaya yang sangat mengancam keselamatan jiwa kita. Ya, bahkan dikatakan dalam Alkitab, barang siapa yang takut kehilangan nyawanya karena aku, dia akan mati. Tapi barang siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, kata Tuhan Yesus, dia akan hidup. Nah, disinilah kehidupan yang dimaksudkan kehidupan jiwa yang mereka bersama-sama dengan Tuhan di dalam hemat surgawi, dalam kerajaan surgawi. Marilah kita mengandalkan Dia dan mengikuti nasihatnya. Bahkan ketika kita tidak dapat memahami tentang apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, janganlah kita buang kepercayaan dan pengandalan kita. Tetaplah kita mengandalkan Tuhan. Para kasih Tuhan, sebagai manusia kadang-kadang kita tidak tahan menghadapi ujian dan pencobaan. Kadangkala kita juga tidak tahan untuk menderita ataupun juga dalam ketakutan, kekhawatiran. Tetapi sekali lagi para kasih, bertahanlah dan berjuanglah untuk mempertahankan iman percaya kita. Kadangkala kita dalam keadaan itu mencari solusi menurut kepikiran kita. Kita meninggalkan Tuhan, mencari penolong yang lain, mencari pengandalan yang lain. Tapi sekali lagi, Tuhan Yesus memanggil saudara dan saya untuk kita datang kepadanya dan tinggal dalam persekutuan orang-orang percaya. Dan kita diundangnya untuk selalu dekat dengan Allah. Marilah para kasih Tuhan,
kita merasakan penghiburan Tuhan Yesus yang mengundang dan memanggil saudara dan saya untuk berada dalam persekutuan dengan orang-orang percaya. Mungkin saja kita melihat secara jasmani orang-orang percaya ini adalah orang-orang sederhana yang tidak mampu mengangkat kekhawatiran, kesusahan kita, tidak mampu menjadi solusi terhadap pencobaan-pencobaan yang terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi sekiranya saudara dan saya mau berdoa bersama-sama dengan orang-orang percaya, maka kita akan merasakan kehadiran Tuhan. Alkitab mengatakan bahwa doa orang benar besar kuasanya. Oleh karena itu para kasih Tuhan, juga dinyatakan jika 2-3 orang berseru-seru dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Ya, hanya jika saudara dan saya tinggal bersama-sama dengan orang-orang percaya. Ya, disinilah akan nyata bahwa 2-3 orang yang percaya menghadirkan Tuhan, menyertai saudara dan saya. Jika 2-3 orang adalah orang-orang benar, maka doanya Tuhan kabulkan. Berbahagialah jika saudara dan saya pada hari ini menyadari sebagai kawanan domba yang dipelihara, yang dipimpin oleh gembala kita, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Kawanan domba ini juga berlaku untuk gereja Kristus. Ya, gereja Tuhan. Pada masa kini banyak gereja yang mengalami jumlah anggota yang menurun. Tetapi percayalah, kita tidak ingin melihat kuantitas atau jumlah dari anggota. Tetapi kita ingin melihat berapa besar orang-orang percaya yang ada di dalam gereja yang jumlahnya tidak banyak itu. Akan tetapi setiap orang yang senantiasa mengandalkan Tuhan, berseru-seru kepada Tuhan untuk meraih firman berkat dan sakramen, Tuhan memimpin gerejanya. Dan kemudian Tuhan akan datang segera. Oleh karena para kasih Tuhan, marilah kita juga ingin mengandalkan Dia, karena Ia memimpin kita kepada tujuan. Dengan demikian, kita tidak ingin goyah oleh keadaan apapun. Ketika Tuhan mendirikan gerejanya, dalam Matius pasal 16 ayat yang ke-18, Tuhan Yesus ayat yang ke-16, ayat yang ke-18, Tuhan Yesus berkata, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Ya, Tuhan Yesus mengatakan kepada Petrus sebagai batu karang, di mana Tuhan akan mendirikan gerejanya. Disinilah jemaat Tuhan akan dipelihara, dibangun. Pada masa ini Rasul Kepala menyerukan kemanunggalan di antara para rasul. Ia menguatkan para pemangku jawatan dan memastikan Injil tetap murni. Oleh karena para kasih Tuhan, meskipun di masa-masa sulit, di masa-masa pandemi, di tengah-tengah banyak saudara tidak dapat datang ke gereja, tidak dapat melaksanakan kebaktian di gereja, tetapi hendaknya kehidupan doa tidak berhenti. Kehidupan doa untuk mengandalkan diri kepada Tuhan tidak berhenti, tidak terhalangi. Mari kita tetap bangun, mari kita tetap kerjakan. Selama kita tetap bersama-sama dengan Yesus, selama kita berseru-seru kepada Yesus, selama kita senantiasa mengandalkan diri kepada Yesus, kita tidak perlu khawatir karena Ia menyertai kita dan Ia akan menuntun kita dengan aman masuk ke dalam kerajaan yang kekal. Saudara yang kasih Tuhan, berbahagialah jika saudara dan saya pada hari ini senantiasa mempertahankan kehidupan kepercayaan kita, membangun kehidupan doa yang intensif, sehingga kita dapat memahami di masa pandemi ini mungkin kita tidak atau masih belum boleh datang ke gereja. Maka gereja-gereja itu sekarang hadir di dalam rumah keluarga saudara-saudari. Sekiranya saudara dan saya senantiasa membangun kehidupan doa
yang intensif. Jika kita ke gereja hanya seminggu 2 kali, hari Rabu dan Minggu, ketika gereja itu hadir dalam rumah dan keluarga kita, gereja itu ada setiap hari, setiap pagi dan sore hari, setiap pagi, siang, dan sore malam hari. Disitulah kita menyembah Allah, disitulah kita memuliakan Allah secara bersama-sama. Tadi di depan kita mendengar, jika 2-3 orang berkumpul dan berseru dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Hadirkanlah rumah kita menjadi gereja. Jadikanlah Tuhan yang kita puji dan kita sembah, yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kita bisa berseru memanggilnya dalam keadaan yang khidmat, dengan keadaan yang layak. Marilah kita ingin mengandalkan Tuhan, sehingga apapun yang terjadi di dunia ini tidak menggoyahkan iman kita. Segala pencobaan, kekhawatiran yang menimpa kehidupan kita pada masa kini tidak dapat merampas iman percaya kita dan pengikutan kesetiaan kita kepada Yesus Kristus. Berbahagia saudara dan saya yang tetap mengandalkan iman percaya dan berseru-seru kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datanglah segera, datanglah. Dan Tuhan akan segera datang untuk menyelamatkan jiwa kita bersama-sama dengan Dia masuk dalam kerajaan yang kekal di surga. Amin.